Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Sekedar menjadi pengingat kita semua, skandal chat mesum, yang sering kalian sebut imam besar, waliullah, cucu Nabi, yang sekarang telah menjadi mantan semua. 7 tahun silam, skandal antara Imam Unyil Mas Rizik Syihab dan Dik Firza mencuat ke publik. Skandal yang saat itu sempat menghebohkan Nusantara, lantaran saat itu siapa tak mengenal Imam Unyil Rizik Syihab, seorang yang dianggap orang sebagai imam, bahkan ada yang menyebut sebagai wali. Ternyata kesandung skandal yang tak pantas dilakukan. Dalam video ini sekedar mengingatkan apa yang pernah menimpa Imam Unyil 7 tahun lalu, yang bisa kita ambil hikmahnya terutama untuk para mukibin yang masih membela mati-matian junjungannya itu. Mari kita simak bersama. Setelah diperiksa lebih dari 12 jam, Firza Hussein akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus percakapan asusila yang menyeretnya bersama pimpinan FPI Rizik Syihab. Menurut Argo, keterangan dari saksi telah membenarkan ada komunikasi antara Firza dengan Rizik Syihab. Januari 2017, publik digegerkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dengan seorang wanita, Firza Hussein. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga Firza Hussein. Percakapan beredar pertama kali di situs baladacintarizik.com. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Tidak, saya hapus saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba, saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh Kak Emma, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu, sampai kaki saya jahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu, ikut.
Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya tato dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tuh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong, minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini, Kak Emma. Bayangin. Nah, saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak. Selain memeriksa Firza Husein, penyidik juga memanggil Fatima atau KMA, perempuan yang disebut-sebut dalam rekaman percakapan seorang wanita diduga mirip Firza. Penyidikan kasus ini semakin terang benderang saat Fatima atau KMA mengakui percakapan dan foto di situs Balada Cinta Rizik adalah Firza Husein. Firza telah 2 kali diperiksa di Polda Metro Jaya, namun Rizik Syihab tidak pernah memenuhi panggilan polisi dan melarikan diri ke Arab Saudi. Gue sih cuma mau bilang, bosku pulang kenapa? Kasihan itu anak orang, tanggung jawab dikit, jangan pas lagi enaknya aja. Om pulang lah ke Indonesia.